Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7 ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga juga di pertemuan selanjutnya kita nanti bisa ketemu secara langsung di sekolah ya. Oke, karena masih belum bisa ketemu di sekolah, hari ini kita masih pembelajaran daring ya, atau online lewat YouTube. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah berkenalan dengan namanya cerita fantasi ya. Masih ingat kan ya apa itu cerita fantasi? Iya, jadi cerita fantasi itu adalah sebuah cerita yang berasal dari imajinasi penulisnya. Jadi apa yang dibayangkan, apa yang diimajinasikan oleh penulis itu nanti kemudian dituangkan ke dalam cerita fantasi. Masih ingat ya, ada dua macam fantasi atau imajinasi ya, ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif itu yang cuman masih dalam angan-angan aja, jadi belum berupa karya, kayak kalian melamun atau kalian membayangkan sesuatu tapi berhenti di dalam lamunan atau berhenti di kepala kalian, itu namanya masih yang pasif. Tapi kalau sudah aktif itu artinya apa yang kalian imajinasikan itu kemudian dituangkan dalam ke sebuah karya. Karya ini tidak harus tulisan ya, bisa berupa tulisan atau hasil karya yang lain, bisa patung, bisa baju misalnya, atau lukisan, atau gambar, atau apapun itu. Tapi karena kita sekarang ini bahas cerita fantasi, jadi yang dimaksudkan adalah yang berupa tulisan. Nggak cuma tulisan sih, ada skripnya gitu, ada bisa berupa tulisan atau komik atau film sinetron. Nah itu juga bisa, jadi ada ceritanya yang bisa didengar ataupun dibaca. Jadi titik poinnya itu cerita fantasi yang dibaca atau didengar ya. Kita lihat yuk. Yang pertama, kalau ada cerita fantasi itu nanti kita bisa menentukan tokoh, latar, dan juga urutan peristiwa. Oke, sebelum lanjut ke bawahnya itu ya, ada cerita fantasi yang pertama. Apa itu tokoh? Jadi tokoh itu adalah seseorang atau yang berperan di sana. Itu namanya tokoh ya. Misalnya kalau cerita Upin Ipin itu tokohnya banyak, ada Upin Ipin sendiri, ada Kak Ros, ada Opa, ada Tok Dalang, terus ada teman-temannya Upin Ipin, itu termasuk tokohnya. Nah tokoh ini nanti ada tokoh utama dan juga ada tokoh pembantu, tapi kita nggak usah kesana dulu. Nah yang kedua, latar. Apa itu latar? Latar itu kayak backgroundnya ya. Nah latar ini bisa dari waktu ataupun bisa dari lokasi. Misalnya kalau cerita Upin Ipin nih, kasih contoh Upin Ipin lagi ya. Nah cerita Upin Ipin itu latar tempatnya itu berada di Malaysia gitu ya. Kalau latar waktunya itu masa sekarang. Jadi bukan masa depan, bukan juga masa lampau ya, tapi masa sekarang. Nah urutan peristiwanya ini biasanya juga dikaitkan dengan waktu. Kalau ya sekali lagi, kalau contohnya Upin Ipin itu waktunya sekarang ya. Tapi kalau waktu contohnya yang Doraemon itu kadang-kadang kan dia bisa ke masa lampau atau ke masa depan. Nah itu nanti urutan peristiwanya bisa berubah-ubah sesuai latar waktu yang digunakan ya. Bisa masa lampau, bisa masa sekarang, atau masa yang akan datang. Oke, supaya kita lebih paham, ayo kita lihat dulu ya. Ada cerita fantasi yang pertama, Ruang Dimensi Alpha, karya Ratna Juwita. Nanti ibu bacakan, kemudian akan kita bahas di bawahnya. Oke, kalian simak terus penjelasannya, karena nanti tugasnya itu ada di sela-sela penjelasannya ini. Oke, Ruang Dimensi Alpha. Kau harus membawanya kembali. Eza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat, sedangkan manusia dengan wajah setengah kara itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang. Jangan main-main, Don! Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Erza tercekat. Aku tahu, kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatmu. Kembali Erza dan Ardi menatapku tajam.
Aku mengotak-atik komputer Tuminaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Sistem oke. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tua aku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Kuklik tombol run pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alpha. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih di sisi lorong dimensi alpha. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Alarm berbunyi. Gelombang dimensi alpha semakin mengecil. Badanku lemas akan rontok semua sendiku. Aku menengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. Ardi, maafkan aku. Telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku mengiba. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Oke, kalau tadi kita sudah menyimak ya dengan seksama, ada 3 tokoh di situ ya. Ada Ardi, ada Erza dan juga aku. Nah, aku ini siapa tadi namanya? Doni kalau nggak salah ya, Doni. Jadi kalau ditanya siapa tokoh yang ada di cerita itu, maka ada 3, Doni, Erza dan juga Ardi. Kalau ditanya misalnya latarnya, latar ya, berarti latar peristiwanya. Kalau dari waktu itu masa sekarang dan masa lampau. Terus kembali ke masa sekarang lagi ya. Kan ceritanya kayak gitu. Jadi si Doni ini dari dimensi alfa, dari masa lalu gitu. Nah, dia kemudian kembali ke masa sekarang di laboratoriumnya itu. Nah, ternyata ada manusia purba tuh yang ngintil. Jadi dia nggak sengaja ikut sama si Doni sehingga si manusia purba itu sampai di laboratorium dan masa sekarang kan gitu. Nah, kemudian ada Erza sama si Ardi yang dia tuh kayak marah gitu dan pokoknya Doni kamu harus mengembalikan si manusia purba ini. Dan kemudian mereka ngotak-ngatik gitu ya dan berhasil kembali ke masa lampau lagi ya, dimensi alfa, mengembalikan si manusia purba itu lagi. Dan alhamdulillahnya si Doni ini bisa berhasil meskipun harus merusakkan laboratorium. Nah, itu latar peristiwanya, alur peristiwanya kayak gitu. Jadi diceritakan peristiwanya dari masa sekarang, kemudian kembali ke masa lalu, kemudian ke masa sekarang lagi, kayak gitu ya. Oke, sekarang ini tugasnya ya. Isilah tabel berikut. Jadi kalian harus menjawab A, B, C, D, E. Coba perhatikan. Yang pertama, urutkan kejadian yang dialami Doni pada cerita tersebut. Jadi dari cerita tadi, kemudian yang sudah Ibu jelaskan, kalian mestinya bisa mengerjakan ya urutan kejadian yang dialami Doni. Budani ulang lagi ya. Jadi ceritanya itu pertamanya si Doni habis dari masa lampau ke 500 tahun yang lalu. Kemudian tanpa sengaja ada manusia purba yang ngikut ke labnya. Kemudian si Ardi sama Erza tuh marah-marah sama Doni dan akhirnya Doni berusaha untuk mengembalikan itu manusia purba. Dan setelah berhasil ke 500 tahun yang lalu sebelum Masehi ya. Nah, ini si Doni berhasil mengembalikan si manusia purba itu. Nah, tetapi waktu kembalinya itu si Doni mau kembali ke masa sekarang itu kayak mepet gitu waktunya, terus berusaha keras sampai labnya itu pada rusak. Itu urutan kejadiannya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana proses terlemparnya Doni ke lorong dimensi alfa. Nah, tadi di bagian bawah-bawah itu ada yang kayak mulai menyempit, mulai kurang 10 menit. Nah, itu kamu ceritakan kembali ya bagaimana proses terlemparnya Doni.
Nah, yang C ini siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh pada cerita tersebut. Jadi ada si Erza, Doni sama Ardi. Ini watak tokohnya gimana? Sifatnya kayak gimana? Dia orang yang baik atau orang yang teliti atau orang yang perhatian atau gimana? Itu watak tokohnya yang gimana? Kalian isi. Nah, buktinya apa? Kalau misalnya si Erza ini orang yang tegas misalnya. Nah, teks yang menggambarkan si Erza ini orang yang tegas tuh di mana? Nah, kalian tulis juga ya. Kemudian yang D ini, kelompokkan kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Tadi kan ada cerita fantasi. Nah, di antara cerita fantasi itu coba kamu kelompokkan mana yang bisa terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kayak gitu ya. Oke, kalau masih belum paham nanti kalian baca-baca lagi itu teks yang pertama. Oke, sekarang ada cerita fantasi yang kedua. Ini cerita tentang berlian 3 warna. Oke, ibu baca ya, silakan disimak. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk bertualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru dan Cika menyukai warna kuning. Oke, ini nanti kalian baca sendiri bisa ya. Tadi kan ibu sudah kasih PDF buku elektroniknya. Silakan nanti dibaca, ini halaman 56 cerita tentang berlian 3 warna itu. Ibu tadi udah baca. Langsung kita bahas aja soalnya ya, biar menghemat waktu kalian nonton YouTube, biar nggak kebanyakan kuota hilang juga. Nah, contoh yang fantasi kedua ini, cerita tentang berlian 3 warna, itu kita gunakan untuk menentukan unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik itu apa sih? Jadi kayak pesan moral yang ada di suatu cerita fantasi. Nah, gitu ya. Coba kita lihat. Ini yang harus kalian kerjakan. Urutkan kejadian yang dialami Anika. Kalau ini ceritanya si Anika tuh kayak gimana, kayak rangkumannya. Mula-mula kayak Anika punya temen yang menyukai 3 kotak warna, terus mereka bisa ke masa si kerajaan ratu itu, kemudian bisa membantu Putri Candy, kemudian dikasih berlian, kemudian waktunya mepet dan harus pulang. Nah, itu kejadian yang dialami Anika, coba kalian urutkan ya. Selanjutnya, bagaimana proses pertualangan Anika dan teman-temannya, bagaimana watak tokoh. Nah, ini kayak tadi tabel ya. Jadi si Anika ini wataknya gimana? Ibu Anika ini wataknya gimana? Tamika dan Cika ini ya, temennya Anika. Ini wataknya bagaimana? Terus buktinya apa? Kalau misalnya si Anika ini orangnya sabar, bijaksana gitu ya. Nah, bukti si Anika ini orang yang sabar dan bijaksana itu dari mana? Nah, kalian silahkan cari teksnya di cerita tersebut ya. Nah, kemudian yang C ini, pesan apa yang akan disampaikan pengarang melalui ceritanya? Pesan apa? Tadi kan ada peristiwa-peristiwa gitu ya. Nah, setelah kalian membaca semuanya dengan seksama, kira-kira pesan apa yang disampaikan pengarang? Kemudian yang D, kelompokkan kejadian mana yang mungkin terjadi dan mana yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Kayak gitu. Jadi cerita fantasi yang kedua tentang kotak 3 warna itu kalian kelompokkan juga. Yang bisa terjadi di dunia nyata ini apa saja, dan yang tidak terjadi di dunia nyata ini apa saja. Oke, tadi kan ada 2 tugas ya. Ada cerita fantasi 1 dan 2. Nah, ini coba perhatikan. Kalian wajib mengerjakan salah satu ya. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas yang pertama, yang kedua nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian memilih mengerjakan tugas yang kedua, maka yang satu, tugas yang pertama tadi nggak wajib dikerjakan gitu ya. Jadi ada 2 tugas, tak ulangi. Kalian milih di antara tugas 1 dan tugas 2. Kalau tugas 1 itu tentang ceritanya si siapa tadi namanya ya? Ini dimensi alfa. Dimensi alfa itu tadi ya. Nah, yang cerita kedua ini tentang kotak 3 warna. Nah, kalian kerjakan
salah satunya aja. Oke ya, jadi kalian kalau menyimak penjelasan video ini sampai selesai, maka kalian akan tahu kalau mengerjakannya itu cuman hanya satu saja. Pilih mau yang tugas pertama dimensi alfa atau tugas yang kedua tentang kotak 3 warna. Oke, silakan dikerjakan ya seperti biasanya. Deadline waktunya itu sebelum jam 8 malam ini. Itu nanti yang nilainya bisa penuh, nilainya bagus. Tapi kalau telat ya masih diterima meskipun nilainya dikurangi gitu ya, jam 8 malam ini. Terima kasih, jaga terus kesehatannya. Sampai ketemu di sekolah ya. Semoga kalian selalu sehat-sehat. Jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.